Hmm. Ya, kirim, Mbak, kirim. Cek, 1, 2, 3.
Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dalam webinar ini dengan tema peran fungsi Bapas dalam membangun citra pemasyarakatan melalui program pengawasan dan pembimbingan. Oke, Bapak Ibu sekalian bisa dengar suara saya? Yang bisa dengar suara saya izin angkat tangan. Bapak Ibu sekalian yang bisa dengar suara saya izin tolong angkat tangan. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kami tidak bisa absen satu persatu ya Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini sebelum kita memulai kegiatan webinar ini, kami akan membacakan tata tertib peserta dalam mengikuti kegiatan webinar ini. Yang pertama, peserta webinar diwajibkan menonaktifkan audio pada saat narasumber menyampaikan materi. Kedua, pada sesi tanya jawab, pemirsa atau peserta dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat room, Zoom chat room atau melalui YouTube live streaming. Ketiga, peserta wajib mengisi absensi pada Google Form yang akan diberikan pada saat seminar berlangsung untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang keempat, bagi peserta yang akan melakukan aktivitas pribadi seperti makan, minum, merokok, dan lain-lain, diharapkan mematikan audio. Selamat datang Bapak Kakandi. Kemudian di akhir acara, semua peserta harus mengaktifkan kameranya untuk diambil sesi foto screenshot oleh panitia. Demikian Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk efektivitas waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk berdiri.
Hadirin dimohonkan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang kepada narasumber Bapak Ayub Surahman, kemudian Bapak Alfi Zahrin Timas. Selamat datang di webinar pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki pada sesi narasumber pertama yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Ayub Surahman. Sebelumnya, izin kami perkenalkan narasumber kita hari ini yaitu Bapak Ayub Surahman, jabatan sebagai Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1960. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Bapak, kami berikan waktu 20 menit untuk memberikan paparannya. Akan kita lanjutkan nanti sesi tanya jawab selama 30 menit. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kebetulan Kadipas Sumatera Selatan, Bapak Alfi Zahrin, Pak Kebapas, Pak Agus, dan Ketua Ikemindo Sumatera Selatan, Ibu Hermi, dan seluruh para peserta webinar, para gaspas. Saya katakan gaspas, petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan itu bisa juga petugas hutan, petugas lapas, LPKA, Rubasan, Bapas, ya, juga termasuk para tenaga medis. Tenaga medis kita singkat saja gadis ya, tenaga medis gadis. Tenaga medis itu bisa dokter, bisa perawat. Ya. Tapi semua itu adalah gadis yang juga sebagai gaspas petugas pemasyarakatan. Ini kali pertama kita melaksanakan webinar terkait dengan karena adanya pandemik, sehingga kita bisa transfer information, transfer knowledge, dan transfer law and order terkait dengan tugas-tugas kebapasan. Nah, para peserta webinar sekalian yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih karena saya dengar pesertanya itu tidak hanya Sumatera Selatan, tetapi di seluruh berbagai pelosok wilayah Indonesia. Dan ini saya juga bertanya kepada panitia, ternyata pesertanya melebihi 1.000 orang lebih ya. Ya bersyukur, terima kasih. Dan ini kita sharing saja dalam rangka optimalisasi layanan-layanan yang diberikan oleh Balapapas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu institusi pemasyarakatan itu ada yang namanya rutan ya. Dan tempat kita tahu rutan juga di situ sebagai tempat para tahanan ya. Dan juga ada juga rubasan ya, kalau barang-barang rubasan. Kemudian ada institusi lagi yang namanya lapas ya. Lapas juga ada lapas dewasa, lapas anak dari sisi usia. Dari sisi jenis kelamin ada lapas pria, ada lapas perempuan ya. Kemudian dari sisi klasifikasi juga ada lapas pemuda ya, anak, pemuda dan dewasa, laki-laki dan perempuan. Kemudian dari sisi kasus atau dari sisi pasal ada yang namanya lagi lapas narkotika ya. Nah, kemudian di samping juga ada Bapas ya, Balai Pemasyarakatan. Nah, ini 4 institusi ini itu semua terkait dengan sistem pemasyarakatan. Nah, sistem pemasyarakatan juga terkait dengan criminal justice system ya. Dalam konteks sistem peradilan tindak pidana terpadu. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan akhirnya. Nah, dalam konteks ICJS atau instansi criminal justice system itu ada yang dinamakan dengan praadjudikasi. Praadjudikasi itu adalah tahapan mulai dari penyidikan, ya,
kemudian sampai penuntutan itu pra-adjudikasi. Sedangkan pada tahap adjudikasi itu di pengadilan. Ya, pengadilan. Nah, untuk pos-adjudikasi itu di pemasyarakatan. Nah, ini katanya dalam konteks peran PK Bapas. Nah, ini ya peran PK Bapas. Kita sudah tahu bahwa ada 4 institusi di situ. Nah, makanya kami mengambil judul bahwa peran pembimbing kemasyarakatan atau PK Bapas dalam membangun citra pemasyarakatan. Ya. Nah, dasar hukumnya kita tahu semua di situ di samping Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95, ya, kemudian Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Nomor 11 Tahun 2012, ya, kemudian juga Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, karena di situ juga mengatur hak anak, ya, dan juga termasuk juga KUHP, juga termasuk KUHAP dan lain sebagainya. Nah, Bapak sekalian, kita tahu bahwa jabatan PK itu merupakan jabatan fungsional tertentu, ya, jabatan fungsional tertentu yang klasifikasinya atau levelitasnya itu dari JFT PK Bapas pertama, kemudian muda, kemudian madya, dan terakhir adalah utama. Ya, semua ahli. Nah, ini adalah levelitas dalam artian kepangkatan maupun jabatan. Tapi dari sisi tugas, saya kira semua tugas PK sama. Ya, tugas PK Bapak itu sama. Ya, tugas-tugasnya itu kita tahu bahwa yang pertama adalah PK Bapas itu melakukan penelitian kemasyarakatan. Melakukan penelitian kemasyarakatan, kemudian juga melakukan pendampingan, kemudian melakukan pembimbingan, dan melakukan pengawasan. Nah, dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 tahun 95, maka di situ ada 2 nama, yang satu pembinaan, satu pembimbingan. Nah, pembinaan itu dilakukan pada saat di dalam lapas, ya, ada intramural di situ, ya. Kemudian ada yang nama ekstramural, Bapas. Nah, Bapas di situ merupakan follow up dari pembinaan di dalam. Nah, sekarang kita bisa lihat apa sih yang terjadi pembinaan di dalam. Pembinaan di dalam itu bisa berbagai macam kegiatan, baik itu pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian. Nah, kalau seseorang mendapatkan katakanlah asimilasi, ya, saya lupa menyampaikan tadi, ada juga lapas terbuka, ya, ada lapas terbuka. Jadi lapas transisi antara lapas ke Bapas itu adalah lapas terbuka, walaupun tidak seluruh Indonesia ada lapas terbukanya. Tetapi dari sisi institusi, lapas terbuka juga merupakan institusi dalam pemasyarakatan. Sehingga orang yang sudah setengah masa pidana itu bisa ditempatkan di lapas terbuka. Itu teorinya, ya, walaupun banyak yang sudah setengah masa pidana tidak ditempatkan di lapas terbuka. Nah, begitu di lapas terbuka, sampai dia memasuki tahap 2/3, itu kemudian mendapat pembebasan bersyarat, kemudian ditempatkan di Bapas untuk diberlakukan pembimbingan. Karena ketika masuk di Bapas itu pembimbingan, kita tahu semua itu. Ya. Nah, Bapak sekalian, katakan sebagai JFT itu, ya, sebagai JFT semua tugas Bapas sama. Ya. Nah, tugas-tugas Bapas itu antara lain melakukan penelitian kemasyarakatan. Ya. Di dalam undang-undang disampaikan juga bahwa penelitian kemasyarakatan itu merupakan kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PK. Ya, jadi melaksanakan litmas. Nah, kalau untuk di tahap anak itu dilakukan mulai pra-adjudikasi, adjudikasi sampai post-adjudikasi. Tapi kalau sudah dewasa, tidak semua dimulai dari pra-adjudikasi. Dia biasanya sudah memasuki post-adjudikasi. Ya, dan bisa saja dilakukan pra-adjudikasi atas permintaan, ya, untuk melakukan litmas. Ini semua dalam rangka untuk mengetahui latar belakang kejahatan atau pelanggaran dilakukan oleh seseorang. Nah, saudara sekalian, kemudian juga melakukan yang kedua adalah melakukan pendampingan. Ya, pendampingan itu merupakan upaya yang dilakukan oleh PK atau pembimbing kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya, sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai buruan hidup ke arah yang lebih baik. Ini pendampingan. Ya, selama mereka mendapatkan katakanlah asimilasi, mulai dari CB, PB, CMB,
itu selalu dilakukan pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan. Juga di samping itu mendapatkan pembimbingan. Ya. Nah, pembimbingan di sini adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani, dan rohani klien pemasyarakatan. Jadi merupakan follow up tindak lanjut dari pembinaan yang ada di dalam lapas, juga yang dilaksanakan di dalam Bapas. Nah, cuman sayangnya pembinaan yang dilakukan Bapas ini hanya saya katakan tadi litmas, pendampingan dan pembimbingan. Ya, di samping juga ada pengawasan. Ya, di mana pengawasan merupakan kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan litmas, ya, atau berdasarkan putusan atau penetapan hakim. Nah, saudara sekalian, kalau idealnya, ya, Bapak itu melaksanakan semua fungsi-fungsi yang ada di dalam lapas, ya, tapi pelaksanaan di luar. Kalau di dalam lapas itu ada barbershop, idealnya di Bapas juga ada barbershop, merupakan follow up tindak lanjut dari apa yang di dalam. Kalau di dalam itu ada pembinaan keagamaan, di luar lapas yang ada di Bapas juga ada pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti saya sampaikan tadi. Nah, jadi itu idealnya, tapi belum banyak Bapas seperti itu, ya. Sebaiknya sih kalau bisa ya seperti itu, di dalam di lapas ada barbershop, ada cucian mobil, ada refleksi, sebaiknya juga Bapas ada seperti itu. Ya, kalau misalnya tidak ada lahan, tidak ada tempat, Bapak bisa berkreasi, melakukan pendekatan kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi swasta untuk minta tempat yang padanya bisa mempekerjakan para klien-klien Bapak untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan seperti itu. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan peran-peran PK, ya, peran PK di tahap praadjudikasi itu kita bisa lihat ya dalam proses diversi khususnya untuk anak, ya, karena anak ini dalam konteks pengembangan, ya. Anak sedapat mungkin setelah Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu sebaiknya tidak ditindaklanjuti sampai ke meja hijau. Tetapi apabila di tingkat penyidikan itu sebaiknya dilakukan diversi, ya. Ini perannya, ya, perannya baik itu PK Bapas, penyidik itu pun penyidik anak, ya. Kemudian juga pekerja sosial profesional. Ini bertiga ini berdiskusi, ya. Mau diapain? Nah, sebaiknya di diversi. Ini dalam konteks praadjudikasi, dilakukan sejak anak ditangani oleh penyidik, ya. Kemudian jangan sampai dilimpahkan ke kejaksaan, ya. Sebaiknya di diversi. Kalau ternyata tidak dapat diversi, maka itu di tingkat penuntutan oleh kejaksaan juga tetap diperjuangkan untuk tidak dilanjutkan ke pengadilan. Demikian pula di pengadilan juga seperti itu. Nah, ini begitu hebatnya, luar biasanya peran PK Bapas sejak praadjudikasi sudah memainkan perannya dengan melaksanakan litmas, ya, baik itu atas permintaan penyidik maupun tidak, ya, karena penyidik ketika dia menangkap seorang anak maka dia sudah otomatis harus menghubungi Bapas. Dalam hal ini Bapas adalah memerintahkan PK Bapasnya, ya, untuk paling lama 3 kali 24 jam terhitung sejak terimanya surat permintaan. Tetap. Nah, kalau tidak ada litmas dari PK Bapas, maka penyidik, ya, itu dianggap batal demi hukum. Ya, kemudian setelah itu meminta dilaksanakan proses diversi kepada penegak hukum, dan ini penyidik termasuk juga sampai ke kejaksaan, ya, penuntut umum sampai ke hakim untuk dilakukan diversi. Ya, sedapat mungkin anak itu diversi. Ya, ini ada problem. Nah, syukur-syukur ke depan kita bisa juga melaksanakan diversi untuk kasus-kasus di luar anak, ya, kasus-kasus dewasa yang ringan-ringan. Nah, kemudian peran pembimbing kemasyarakatan dalam tahap praadjudikasi ini juga melaporkan kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan terhadap perkara anak yang memenuhi syarat diversi. Nah, ini juga, ya. Apabila sudah memenuhi syarat diversi, maka kita harus melaporkan kepada pengadilan supaya nanti pengadilan memberitakan kepada instansi-instansi sebelumnya, baik itu penyidik maupun penuntut umum, untuk dilakukan diversi. Juga melakukan pendampingan, ya. Kemudian lagi juga peran PK dalam tahap praadjudikasi adalah dalam hal tercapai kesepakatan diversi, PK
melakukan pendampingan, pembimbingan pengawasan, serta menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan divisi. Saya kira kalau terkait dengan mas tugas-tugas PK, saya kira semua teman-teman para PK sudah memahami semua. Saya hanya ingin sedikit mengulas saja ya bahwa peran PK Bapas itu dimulai tahap pra-adjudikasi sudah ada peran di sana, kemudian pada tahap adjudikasi juga sudah peran di sana, dan juga pada saat pos adjudikasi. Nah, terkait khusus anak yang di bawah usia 12 tahun, ya, yang usia 12 tahun, itu opsinya hanya dua, sesuai dengan SPPA, yaitu dikembalikan kepada orang tua atau walinya, atau diserahkan kepada kerja sosial profesional ya, tempat-tempat yayasan-yayasan. Ya, jadi itu saja, tidak di wilayah itu tidak boleh, sehingga tidak ada istilah diversi itu, karena memang opsinya hanya dua. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa begitu besar peran PK Bapas mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan pos adjudikasi. Ya, kalau sejak pada saat adjudikasi setelah putusan pengadilan, ya, kemudian menjadi pos adjudikasi. Nah, disitulah sebenarnya seperti kalau kita kuliah. Begitu seseorang kuliah sebagai mahasiswa, maka dia sudah mendapatkan pembimbing akademik. Nah, kalau di kita ini itu sebenarnya sudah ada PK Bapasnya. Ya, itu seyogianya seperti itu kalau menurut saya. Ya, idealnya seperti itu ya. Memang sudah ada wali di lapas itu, tapi wali kan tidak jalan. Ya. Kemudian dasar hukum wali pun bukan berdasarkan undang-undang. Nah, kalau PK sudah jelas undang-undang, artinya sangat kuat. Nah, saya kira nanti PK bisa berperan juga sebagai wali, ya, di samping perannya sebagai pendamping, pembimbing, ya, dan juga pengawas. Jadi juga sebagai wali, karena pada saat adjudikasi pun, bahkan pos adjudikasi, di situ sudah peran-peran dari para PK Bapas. Nah, Bapak sekalian, Bapas itu tidak ada artinya tanpa PK. Iya, tidak ada artinya tanpa PK, karena memang urat nadinya Bapas adalah PK. Oleh karena itu, ya, supporting dari para pejabat struktural yang ada di Bapas itu sangat penting, karena mereka bekerja untuk memberikan support kepada para PK, sehingga PK-PK ini bisa melaksanakan tugas, fungsi, dan peranannya dalam rangka memberikan layanan-layanan kepada para klien-klien untuk bisa menjadikan mereka lebih baik sebagai follow up dari pembinaan yang dilakukan oleh lapas. Nah, sekarang kita melihat ya di Sumatera Selatan aja sekitar 1.821 yang mendapatkan asimilasi. Kita katakanlah asimilator katakanlah. Nah, para asimilator ini tentunya itu dilakukan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan oleh PK-PK Bapas. Sekarang PK Bapas yang ada di Sumatera Selatan itu ada 72. Sehingga dari 1.821 itu dibagi 72. Berarti satu PK berapa asimilator yang dilakukan pembimbingan dan pengawasan. Dan sudah berjalankah pengawasannya, pembimbingannya, apalagi dalam konteks pandemi COVID-19? Ya. Nah, ini kita harus evaluasi. Itu baru asimilator. Belum mereka-mereka yang mendapatkan PBCB sebelumnya di samping yang program kemarin, ya. Belum lagi ketika berada dalam pembinaan dalam lapas, karena dia juga sebagai anggota tim pengamat pemasyarakatan. Nah, jadi di sini yang perlu kita stressingkan. Ya. Jadi begitu besar peran dari PK Bapas. Tanpa PK Bapas, Bapas tidak ada apa-apanya. Karena memang ruhnya dari Bapas adalah PK, para PK tersebut. Oleh karena itu, menurut saya, para PK ini harus memiliki klien, baik klien pada saat pra-adjudikasi, pada saat adjudikasi, bahkan pada saat post-adjudikasi. Kalau peran PK Bapas itu sangat optimal, saya kira mereka-mereka yang melakukan pengulangan pelanggaran hukum itu akan semakin kecil, bahkan bisa-bisa nihil. Nah, oleh karena itu, kita bisa evaluasi di masing-masing tempat ini, apakah para PK Bapas itu telah optimal melaksanakan fungsi dan perannya sebagai PK Bapas sebagaimana yang ada dalam undang-undang. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber. Bapak Ibu sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab dulu ya Bapak. Ini akan
Baiklah Bapak Ibu sekalian peserta seminar yang berbahagia, kita lanjutkan pada sesi kedua kepada Bapak narasumber sesi kedua, Bapak Alfi Zahri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Kepala Bapas Palembang, Ketua Ipkemindo Sumatera Selatan, dan para peserta seminar yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, pada seminar kali ini, kami akan membawakan materi tentang pengawasan dan bimbingan asimilasi rumah bagi warga binaan pemasyarakatan. Latar belakang asimilasi rumah ini, sebagaimana yang kita ketahui, dikarenakan terjadinya pandemik virus coronavirus COVID-19, di mana wabah ini sangat cepat menular, sehingga Direktur Menteri Hukum dan HAM mengambil kebijakan untuk mengurangi atau mencegah penularan ini dengan melakukan kebijakan memberikan asimilasi rumah kepada warga binaan sebelum dia menjalani masa kebebasannya. Para peserta seminar, latar belakang ini diikuti dengan keluarnya Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi, dan diikuti ditindaklanjuti dengan surat edaran Dirjen Pas nomor 497 sehari setelah dikeluarkannya permen tersebut. Sebagaimana kita ketahui, pertimbangannya adalah Lapas Rutan LPKA adalah merupakan institusi yang tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19. Kemudian kita juga berupaya untuk menyelamatkan penularan karena terjadinya overkapasitas yang ada di dalam lapas, rutan, dan LPKA. Kemudian juga untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 itu. Pengeluaran bagi narapidana dan anak melalui asimilasi rumah ini berdasarkan ketentuan diantaranya narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012 dan tidak sedang menjalani subsidiar dan bukan WNA. Asimilasi ini dilaksanakan di rumah. Nah, ini perlu kita pahami bahwa asimilasi ini dilaksanakan di rumah. Asimilasi itu adalah pembauran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asimilasi itu adalah pembauran. Jadi, sementara SK-nya nanti itu diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.
pembimbingan dan pengawasan daripada asimilasi ini dilaksanakan oleh petugas Bapas. Petugas Bapas dalam hal ini yang seperti disampaikan oleh narasumber tadi, narasumber pertama, Pak Kakanwil adalah petugas kemasyarakatan. Laporan pembimbingan ini bisa dilakukan berdasarkan sistem online atau daring ya. Banyak salah pengertian di masyarakat khususnya asimilasi ini dianggap sudah bebas. Padahal itu belum bebas. Belum bebas. Jadi dia itu bebasnya setelah tanggal 31 Desember 2020. Nah, dengan persyaratan seperti yang kami sampaikan di awal, mereka dapat diasimilasikan di rumah. Dan harus di rumah. Pelaksanaan ini bekerja sama juga dengan idealnya dilaksanakan juga bersama-sama dengan aparat pemerintah setempat. Jadi tidak serta-merta kita serahkan saja di rumah. Itu juga kita awasi. Nah, karena dengan wabah COVID-19 ini, tentu saja pengawasan ini kita laksanakan secara daring, secara virtual, secara online. Misalnya dengan melalui video call. Nah, kesulitannya adalah kadang-kadang warga binaan kita yang sudah mendapatkan asimilasi di rumah itu belum tentu mempunyai smartphone. Nah, sehingga petugas PK kita akan berkomunikasi dan menanyakan dengan lingkungan setempat di mana WBP kita itu menjalani asimilasi rumahnya. Misalnya dengan ketua RT, dengan kepala desa, dan sebagainya. PK mengingatkan kepada klien yang asimilasi untuk tetap berada di rumah. Tetap berada di rumah. Menjaga kesehatan sesuai dengan standar kesehatan. Tidak melanggar hukum. Kembali selama menjalani asimilasi. Mematuhi ketentuan syarat khusus asimilasi dan membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Asimilasi tersebut nanti akan ada pengakhiran daripada bimbingannya. Kan begitu ya? Iya. Nah, ada akhir pembimbingan. Jadi nanti setelah asimilasi selesai akan diterbitkan pengakhiran pembimbingan untuk warga binaan tersebut. Nah, yang sebagaimana diberitakan di luar, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh yang mendapatkan asimilasi di rumah ini. Secara statistik, seluruh Indonesia pelanggar masih dapat ditoleransi itu sekitar nggak sampai 1%. Tidak sampai 1%. Nah, itu kemungkinan daripada latar belakang warga binaan itu sendiri. Dan juga mungkin kurangnya intensitas bimbingan seperti yang disampaikan oleh narasumber kita yang pertama tadi dari Pak Kakanwil. Kurang intensitas bimbingan daripada petugas PK. Kendalanya banyak. Di antaranya adalah tidak semua yang menjalankan bimbingan ini, asimilasi ini memiliki sarana komunikasi seperti misalnya smartphone. Jadi dia tidak bisa melaksanakan secara daring. Nah, untuk itu kita carikan solusi, petugas pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasannya, pembimbingannya melalui orang terdekat di sekitar warga binaan tersebut. Misalnya
ketua RT atau kepala desa, kepala lurah, dan sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan kepada peserta seminar. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber yang kedua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab ini kami akan buat 2 sesi. Sesi pertama kami buka untuk 3 penanya. Jadi saya ulangi, sesi pertama akan kami buka untuk 3 pertanyaan yang akan dipandu. Ya, yang akan bertanya nanti silakan sebutkan nama, asal UPT. Boleh. Ya. Silakan yang kami tampilkan, sebutkan nama, asal UPT, dari provinsi mana, dipersilakan dan ditujukan kepada narasumber yang pertama atau kedua. Kami persilakan. Atau dua-duanya boleh. Sempet 1000 gitu? Iya. Iya. Silakan Ibu Linda. Silakan Bu Linda unmute mic-nya. Ibu Linda, silakan. Ibu Linda, unmute yang di audionya. Kayaknya koneksi internet Ibu Linda ya. Silakan Bu Ya. Linda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinda Angelina dari Bapas kelas 2 Bandar Lampung. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ayub, bagaimana untuk klien yang menjalankan asimilasi tetapi tidak lapor, apakah ada punishment-nya ataupun misalnya dicabut asimilasinya, seperti itu. Karena kesulitan para PK sendiri, nomor HP tidak bisa dihubungi dan alamat tidak jelas, sehingga menyusahkan dalam pelaksanaan home visit. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk sesi pertama. Izin Ibu Erlinda, Kabapas Lapas Bandar Lampung, izin Kabapasnya ditanya. Di unmute-kan lagi Bu audionya Bu. Ibu Erlinda, Rinda Angelina. Baik, kita lempar ke penanya selanjutnya. Ibu Anissa, silakan sebutkan dari nama, asal UPT.
dan ditujukan kepada narasumber pertama atau kedua. Dipersilakan Ibu Anissa. Ibu Anissa monitor. Iya Pak. Yang dia. Ibu Anissa, audionya diaktifkan. Ya, kita alih ke... Tidak diaktifkan. Dipersilakan penanya berikutnya. Min. Penanya berikutnya, dilempar kepada penanya berikutnya. Oh, yang lain. Tidak dari ya Pak. Banyak juga. Silakan Bapak Ibu peserta seminar untuk penanya yang terbaik akan mendapatkan reward dari panitia. Ya. Silakan Bapak Spalu. Ibu ya silakan Ibu dari Bapak Spalu perkenalkan diri dan pertanyaan silakan ditujukan kepada narasumber pertama atau kedua. Mungkin dari Bapak Slahat dan Bapak Palembang. Coba yang dari UPT kita.
Ya, silakan dari rutan 1. Silakan dari rutan 1. Oh. Silakan Bapak Bambang untuk mengajukan pertanyaan. Boleh langsung ke narasumber 1 atau narasumber 2. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bapak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari apa tadi yang dikemukakan oleh apabila tidak diketemukan, maka dari Bapak Spadi melakukan pengawasan dengan mendatangi sesuai dengan alamat SK tersebut. Seandainya tidak diketemukan, dari kepala desa membuat surat keterangan bahwa klien tersebut tidak berada di situ. Dengan dasar surat tersebut, kami mencoba mengusulkan untuk pencabutan. Itu aja. Terus kemudian yang saya tanyakan lagi, ada satu pertanyaan. Ini sampai kapan? Sampai kapan asimilasi ini berlangsung? Apakah setelah asimilasi masa pandemi ini berakhir, asimilasi dikembalikan seperti dahulu? Apakah dilanjutkan? Ini dalam rangka untuk mengurangi kapasitas di LP dan hutan. Demikian dari saya, dari Balai Pemasaran Padi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertama kepada Mbak Rinda Angelina dari Bapas Lampung, yang kedua dari Mas Bambang dari Bapas Pati. Inilah yang sebenarnya kita seminarkan terkait persoalan-persoalan teknis di lapangan. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Alfi Zahrin, sebagai narasumber kedua, ya, itu mengalami persoalan-persoalan di lapangan. Ya. Sebagaimana yang ditanyakan tadi oleh Rinda Angelina. Oleh karena itu, dalam konteks masa pandemik ini, ya, kita harus memikirkan. Tadi disampaikan kita laksanakan secara daring, ya, secara daring. Oleh karena itu, apabila ternyata tidak bisa dihubungi, kan kita sudah punya data-data. Kalau sebelumnya kita memiliki ada litmas di situ, ya kita bisa bertanya kepada RT RW yang kita dihubungi, ya, sehingga kita bisa nanya kepada RT RW bagaimana anggota rumah tangga atau di wilayah itu bisa warga RT tersebut kita bisa tanya ke sana. Sebenarnya hal-hal begini saya kira sudah tahu semua itu, ya. Hanya memang kesulitan dalam pelaksanaannya karena barangkali rumah dari para asimilator itu jauh. Apalagi bisa saja naik gunung turun gunung, ya. Sementara kantor Bapas di kota. Nah, ini juga menjadi. Oleh karena itu, dengan hal seperti ini kita bisa mensiasati, kita bisa mendiskusikan di internal kita masing-masing, termasuk juga di Palembang, kita juga sudah mendiskusikannya untuk mengatasi permasalahan ini. Yang intinya kita sudah mempersiapkan diri untuk mereka-mereka yang akan kita asimilasikan, ya. Tidak hanya asimilasi yang sekarang ini sesuai dengan permen yang baru, ya. Sedangkan ini kan hanya salah satu terobosan, ya. Sebenarnya kalau asimilasi itu semuanya pada saatnya kalau sudah memasuki setengah masa pidana itu sudah bisa asimilasi, ya. Cuman karena tidak ada medianya maka tidak diasimilasikan. Ketika ada pandemik COVID-19 maka dilakukan terobosan, asimilasi boleh tapi dilaksanakan di rumah saja. Tidak ditempatkan di asimilasi di pihak ketiga. Kalau dalam keadaan normal, apabila ada media, ya, media asimilasi ada, kita asimilasikan kepada pihak ketiga. Tapi kan kesulitan Bapas ini, ya,
tidak dapat mencarikan media asimilasi. Ini juga menjadi perbincangan kita pada hari ini. Bagaimana peran Bapas bisa mencarikan media asimilasi sehingga ketika narapidana mendapatkan PB, CB dan CMB ya atau lapas mendapat memberikan asimilasi kepada narapidananya itu bisa ada medianya begitu. Tapi kalau tidak ada medianya nggak bisa diasimilasikan. Ya, jadi dengan adanya COVID ini, pandemik ini, maka Menteri memberikan terobosan untuk juga mengurangi overkapasitas, tapi intinya sebenarnya ya mencegah terjadinya penularan karena kita harus melakukan secara protokol kesehatan physical distancing ya. Dan memang pasti semua tindakan yang baik ada saja risiko. Ya, seperti risiko kita adalah adanya pelanggaran ulang. Tapi tadi dikatakan oleh Pak Kadipas, Pak Alfi Zahrin, ya pelanggaran ulang itu tidak sampai 1%. Ya, itu terjadi. Ini menjadi evaluasi kita para PK. Karena peran PK disitulah melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Sejauh mana pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan di masa COVID-19 seperti ini secara daring. Kan begitu. Ini bagaimana? Ini yang saya kira saudara bisa mendiskusikan tempat kita saudara masing-masing. Ya, sampai kapan asimilasi ini dilaksanakan? Kalau asimilasi sampai berakhir masa berakhir pembimbingannya. Keberlakuan Permenkumham ini itu dikatakan sampai 31 Desember. Ya, ke depan apakah ada asimilasi? Asimilasi tetap ada karena undang-undangnya ada yang namanya asimilasi tadi. Saya katakan tadi 0 sampai 1/3 itu dalam konteks masa admisi orientasi dengan maksimum security di dalam lapas. 1/3 sampai 1/2 itu asimilasi terbatas dalam konteks medium security, kalau security-nya. Begitu setengah masa pidana itu ditempatkan di lapas terbuka dalam konteks minimum security. Begitu dari setengah, 2/3-nya mendapatkan PBCM dan seterusnya, itu menjadi domainnya Bapas. Nah, disitulah mulainya pendampingan, pembimbingan, pengawasan dalam konteks pos adjudikasi. Ya, seluruh baik itu napi dewasa maupun anak-anak. Nah, dalam konteks yang saya sampaikan tadi, karena PK Bawas itu perannya tidak hanya pada tahap pos adjudikasi, bisa juga pada tahap pra adjudikasinya, bahkan pada pos adjudikasinya. Oleh karena itu menurut saya yang terpenting ini ya, yang terpenting bagaimana peran PK Bapas ini bisa menindaklanjuti kegiatan pembinaan yang ada di lapas, dilakukan pembimbingan oleh Bapas. Ya. Kalau misalnya di lapas itu ada barbershop, ada refleksi, ada penjahitan, bagaimana di lapas juga bisa ada barbershop, ada penjahitan, ada refleksi. Karena mereka belum bebas murni. Tadi sampai oleh Pak Kadipas, belum bebas murni. Mereka masih menjadi narapidana, tetapi statusnya sedang asimilasi. Apakah itu asimilasi dalam artian terbatas, dalam artian lebih luas, bahkan mendapatkan pembebasan bersyarat, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, apabila mereka itu melakukan selama asimilasi itu mereka melakukan pelanggaran, ya sesuai dengan ketentuannya kita laksanakan saja SOP-nya, ya kita cabut asimilasinya. Kemudian apabila ada perkara baru, kalau memang itu melanggar hukum lagi, ya dia melaksanakan perkara yang baru, ya tapi kita cabut dulu, perintah menteri cabut dulu, masukkan ke dalam serapsel, ya sambil menunggu perkara yang baru. Nah, oleh karena itu Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi, lalu mengusul kepada Kalapas atau Kepala LPKA, ya atau Kepala Rutan untuk melakukan pencabutan definitif terhadap asimilasi yang diberikan. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang kalau mereka melanggar ya harus dilakukan tindakan sanksi. Ya. Kemudian apabila sulit, nah itu tadi menjadi pertanyaan kita, sulit kita melakukan pembimbingan ya secara virtual. Nah itu tadi itu menjadi diskusi kita ya, dan itu bisa ditindaklanjuti oleh saudara-saudara semua. Sebenarnya kita juga sudah memahami itu semua ya, hanya mungkin tinggal dibuat rumusan-rumusannya sehingga nanti bisa diberlakukan di internal kita masing-masing yang pada akhirnya juga bisa di share ke seluruh wilayah Indonesia ya. Saya kira itu. Terima kasih.
Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk yang termin kedua. Silakan 3 penanya pertama. Baiklah Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang masuk dari YouTube streaming kita. Pertanyaannya yaitu dari saudara Marlon Simarmata. Nah, katanya jika pengulangan tindak pidana terjadi, kondisi lingkungan dan motif kriminalitas klien yang belum tersalurkan, apakah ini bisa menjadi indikator berhasil atau tidaknya PK membimbing? Terima kasih. Saya ulangi lagi, ini ada pertanyaan dari Bapak Marlon Simarmata melalui YouTube streaming kami, yaitu pertanyaannya, dan jika terjadi pengulangan tindak pidana karena kondisi lingkungan dan motif kriminalitas klien yang belum tersalurkan, apakah ini bisa menjadi indikator berhasil atau tidaknya PK dalam melaksanakan pembimbingan? Mungkin ini kita tampung dulu. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Dari YouTube streaming juga. Ada lagi? Baiklah Bapak Ibu, sementara menunggu penanya berikutnya, langsung saja akan pertanyaan dari Bapak Simarmata tadi akan dijawab oleh narasumber pertama. Kepada Bapak Ayub kami persilakan. Baik, terima kasih dari saudara Marlon. Ya, jadi memang apabila ada klien yang melakukan pelanggaran hukum dalam lingkungan yang memungkinkan dia melakukan pelanggaran, ya sebenarnya itu tidak bisa disalahkan PK Bapas dalam artian tertutup dan tidak. Jadi memang ada indikator-indikator di mana keberhasilan PK Bapas, di mana kegagalan PK Bapas. Kan kita ada indikator-indikatornya. Nah, ini kan ada partisipasi terpadu. Ya, pilar-pilarnya ada dalam konteks pemasyarakatan. Pertama, petugas pemasyarakatan itu sendiri, dalam hal ini kalau di Bapas itu PK Bapasnya. Ya, sudahkah PK Bapas melaksanakan tugas, fungsi dan perannya sebagai PK Bapas? Ya, termasuk di dalamnya pembimbingan dan pengawasannya. Apakah sudah betul-betul melaksanakan itu? Kalau sudah betul-betul melaksanakan itu semuanya, ternyata di luar kemampuan PK Bapas, kan tidak mungkin setiap hari, setiap jam, tidak mungkin. Ternyata dia melakukan pelanggaran. Berarti yang bersangkutan sendiri yang memang melakukan pelanggaran. Kegagalannya ada pada kliennya, bukan kegagalan ada pada PK-nya. Begitu. Kalau memang itu terjadi pelanggaran. Ya. Memang oleh karena itu, ya hasil litmas itu harus sebaiknya ada rekomendasi kan. Rekomendasi seseorang yang diasimilasikan ini sebaiknya tidak ditempatkan di tempat-tempat yang memungkinkan ya mereka akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Karena lingkungannya yang bagian subkultur masyarakat yang betul-betul mendukung nilai-nilai negatif. Ya, pada akhirnya mereka melakukan pelanggaran lagi akhirnya karena di lingkungan hidupnya di lingkungan yang betul-betul mendukung dia untuk terjadinya pelanggaran. Ini rekomendasinya harus dijalankan ya. Nah, oleh karena itu kalau betul-betul ternyata itu jangan ditempatkan di sana. Kan ada keluarga lainnya baik itu pamannya ya bisa di sana dalam rangka menjalani asimilasi. Kalau toh saya katakan tadi kalau toh mereka melakukan pelanggaran lagi itu kegagalan mereka bukan kegagalan PK Bapas. Kecuali kalau memang PK Bapas tidak bisa melaksanakan tugas fungsi dan perannya sebagai PK, maka itu juga kegagalan PK Bapas yang akhirnya menyebabkan kegagalan klien dalam melaksanakan hidup di masyarakat sebagai masyarakat yang baik kan begitu ya. Iya, dan PK Bapas sudah pasti melakukan pelaporan pembimbingan setiap minggu bahkan setiap bulan kepada Bapas ya
Jadi saya kira itu Pak Marlon, terima kasih. Barangkali ada yang lain. Silakan satu lagi penanya langsung dari YouTube. Silakan. Baiklah Bapak Ibu, ini akan ada penambahan dari Bapak Kabapas kelas 1 Palembang. Masalah yang asimilator tadi, silakan Bapak Agus. Terima kasih Pak Marlon. Saya juga mungkin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Prakosa, Kepala Bapas kelas 1 Palembang. Sebagaimana apabila ada klien asimilasi, integrasi yang mungkin melakukan tindak pidana lagi atau mungkin melakukan satu pelanggaran. Artinya pelanggaran itu sebetulnya ada dua bagi klien. Pelanggaran yang terkait dengan mungkin pidana baru. Atau yang kedua, yaitu pelanggaran karena pelaksanaan asimilasi atau integrasinya. Jadi seperti halnya kewajiban untuk melapor, apabila tidak melapor, itu juga merupakan suatu pelanggaran yang bersangkutan terhadap kewajiban asimilasinya. Yang kedua, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil. Kemudian tanggung jawab daripada PK Bapas pada saat yang bersangkutan mungkin melakukan tindak pidana baru. Nah, tentunya itu juga merupakan analisa dan merupakan suatu rekomendasi yang perlu dipelajari dan disampaikan tentang sebab-sebab melakukan tindak pidana baru tersebut, melakukan pelanggaran terhadap asimilasi dan integrasi tersebut. Jadi itu tambahan kami, merupakan tanggung jawab juga daripada PK Bapas yang menangani hal tersebut, di mana yang bersangkutan tetap memberikan suatu pengawasan dan pembimbingan yang dilaporkan setiap bulan kepada atasan, ke Bapas maupun ke wilayah dan ke atasan. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Berikut ada pertanyaan dari Bapak Laude Rinaldi Muhlis dari Bapas kelas 1 Ambon. Pertanyaannya terkait dengan klien yang menjalani asimilasi rumah hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Pertanyaannya, apakah yang bersangkutan saat 2/3-nya nanti masa pidana tersebut berhak untuk diusulkan integrasi? Mungkin dalam hal ini akan dijawab langsung oleh Bapak Kadipas kepada Pak Alfi. Kami persilakan. Terima kasih buat Pak Laude dari Bapas Ambon. Ketika kita melaksanakan asimilasi rumah buat warga binaan kita, idealnya itu kita mengetahui alamat daripada warga binaan kita tersebut. Ini idealnya. Sebagaimana yang pernah kami lakukan di Kalimantan Selatan, yang menjalani asimilasi itu diantar ke tempatnya. Nah, kalau yang agak jauh diserahkan ke kecamatan. Jadi nanti kita tahu, makanya kita titipkan kepada aparat setempat, baik itu RT, RW, Lurah, Kades. Nah, jika tidak mempunyai alamat, nah kan kita bingung mau dikemanakan ini, padahal dia harus menjalani asimilasi. Kalau tidak ada alamatnya, di mana kita mengantarkan dia mau asimilasi di mana? Kalau alamatnya jelas. Cuman ada beberapa bapas kita
yang mempunyai rumah singgah. Rumah singgah. Seperti teman-teman di Bapas Jambi itu punya rumah singgah. Ketika kliennya ini tidak mempunyai alamat yang tetap, maka dia akan menjalani asimilasi rumah di rumah tinggal itu saja. Di rumah singgah itu saja. Ya, ini seperti teman di Bapas Jambi. Di Bapas Jambi itu ada rumah singgah tuh. Ini kalau alamat kliennya itu nggak jelas, dia dialamatkan di rumah singgah itu. Dia menjalani asimilasi. Nah, memang ini perlu kita sama-sama perhatikan. Bagaimana mungkin kita dapat memberikan asimilasi rumah kepada orang yang alamatnya tidak jelas. Tidak jelas. Ini perlu kita pertimbangkan bersama ini sewaktu-waktu nanti. Kalau menurut pendapat saya pribadi itu kita tempatkan mungkin di salah satu panti sosial atau dinas sosial, di situ saja dulu. Di situ. Itu pendapat kami pribadi. Karena kalau kita lepaskan, dia mau kemana? Dia mau kemana ini kalau dia nggak punya alamat yang jelas ini? Nah, kalau dia, apa tadi pertanyaan lanjutannya? Nah, kalau kita jelas alamat asimilasinya, alamat jelas ketika menjalani asimilasinya, tentu saja dapat kita pertimbangkan untuk dilanjutkan ke tahap integrasi. Tapi kalau tidak, ya kita suruh bikin pernyataan aja. Dia tidak menjalani asimilasi. Jadi pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dia tidak mempunyai alamat jelas, sehingga tidak ada jaminan daripada yang bersangkutan sendiri. Nah, ada beberapa teman itu dia membuat pernyataan tidak menjalani asimilasi di rumah. Di rumah. Kalau tidak menjalani asimilasi di rumah atau tidak kita ketahui di mana dia itu, gimana kita melakukan pembimbingan? Kita tidak bisa melakukan pembimbingan kalau kita tidak ketahui alamat rumahnya. Kalau dia tidak bisa kita lakukan pembimbingan, bagaimana kita dapat melanjutkan proses integrasinya? Nah, jadi menurut hemat kami, orang yang menjalani asimilasi tanpa diketahui alamat pastinya, lebih baik kita tidak asimilasikan. Kecuali ada tempat atau rumah singgah yang dapat menerima yang bersangkutan menjalani asimilasi rumahnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Alode. Salam buat teman-teman di Ambon. Semoga selalu sehat walafiat. Terima kasih. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Bapak Irzan Fahrozi. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk bisa Bapas membangun citra sebagai ujung terdepan masyarakat nantinya, pemasyarakatan nantinya? Itu mungkin akan dijawab langsung oleh Bapak Kakanwil. Baik, terima kasih Pak Irjani dari Bapas Padang. Kebetulan saya juga pernah jadi Kakanwil di Sumatera Barat ya. Salam teman-teman semua di Gaspas Sumatera Barat ya. Jadi memang saya katakan tadi idealnya Bapas itu kan merupakan salah satu institusi dalam sistem pemasyarakatan. Apa-apa yang dilaksanakan di lapas itu bisa ditindaklanjuti di Bapas sebagai follow up ya. Hanya barangkali kalau kegiatan di lapas itu di dalam lapas, kalau di Bapas itu di luar lapas, artinya bersama-sama dengan masyarakat. Nah, makanya namanya pembimbingan, bukan pembinaan istilahnya. Untuk membedakan kalau di dalam itu pembinaan, di luar pembimbingan. Tetap di situ ada pengawasan. Ya, kalau di lapasnya itu ada
security bahasanya ya, ada maksimum, medium, minimum security. Nah, jadi ini ada. Nah, kalau memang ternyata ingin membangun citra pemasyarakatan dari institusi Bapas, maka ruhnya Bapas itu kan para PK. Ya, maka seluruh kegiatan yang ada di lapas bisa dilaksanakan di Bapas. Kan menjadi persoalan alasannya tempat kantor Bapasnya ada kecil. Sebenarnya kita bisa berinovasi, bisa berkreasi. Kita bisa jalan-jalan ke pemerintah daerah untuk meminta lahan mana tanah-tanah yang tidak digarap supaya nanti bisa digarap oleh para klien-klien Bapas di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang peternakan. Koordinasi dengan dinas-dinas terkait, apakah dinas pertanian, peternakan atau perkebunan. Ya, secara teknis nanti didampingi oleh dinas-dinas tersebut dalam konteks pertanian, perkebunan atau peternakan. Tapi dalam konteks pembimbingan, ya sesuai dengan peran dan fungsi PK Bapas, tetap dilaksanakan pembimbingan dan pengawasannya. Itu satu. Bisa saja macam-macam, tidak hanya di bidang pertanian, perkebunan atau peternakan. Saya katakan tadi refleksi saja. Ada kantor-kantor Pemda yang tidak digunakan, kita bisa pinjam, atau kantor siapapun yang digunakan, kita keliling-keliling ke kota-kota, ada kantor atau rumah yang tidak digunakan, kita temui yang punya, kita pinjam, kita bersihkan, kita jadikan tempat untuk barbershop, cukur-mencukur, refleksi, jahit-menjahit. Ya, untuk pembimbingannya bisa dilakukan. Mereka-mereka yang mendapat pembinaan di lapas tentang penjahitan, tentang refleksi, ya itu dilaksanakan terus. Pembimbingan oleh Bapas, pengawasan juga oleh Bapas. Seperti itu. Jadi juga menghasilkan juga sama. Bisa dapat upah juga karena mereka masih narapidana, belum bebas murni. Setiap narapidana berhak mendapatkan upah apabila ada kerja-kerja produktif yang menghasilkan orientasi profit. Nah, itu jadi bisa membangun itu. Cuman ini memerlukan inovasi dan kreasi dari seluruh petugas Bapas, baik itu pejabat struktural, jabatan fungsional umum maupun JFT-JFT-nya yaitu para PK. Ya, itu perlu kreasi dan inovasi. Dulu waktu saya direktur di pemasyarakatan, ya, itu pernah ada Bapas di daerah Sulawesi. Ya, saya kasih tahu kepada PK Kabapasnya dan dilaksanakan. Dia kirim foto-foto. Ya, itu untuk fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat sarana untuk melakukan cukur-mencukur, jahit-menjahit, salon segala macam, termasuk refleksi, itu dapat pinjaman dari pemerintah daerah atau dari pihak swasta. Oleh karena itu, peran penting, ya, peran penting dari petugas maupun masyarakat atau instansi pemerintah daerah, ya, termasuk juga swasta, itu sangat penting untuk bisa bekerja sama sehingga kita bisa melakukan pembimbingan kepada para klien Bapas. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, tinggal kreasi dan inovasi kita. Kalau kita hanya terbatas kepada litmas, ya, pada saat tahap pra adjudikasi, litmas, bukan itu sebenarnya, lebih luas lagi. Bahkan ke depan nanti orang-orang tua yang punya anaknya nakal itu bisa dikonsultasikan kepada PK Bapas untuk mendapatkan guidance and counseling. Seperti itu. Nah, kita ini kan masih kerepotan. Ya, sekarang saya ingin melihat apakah di masing-masing provinsi, ya, mereka yang mendapatkan asimilasi sudah terjamah semua oleh para PK-PK Bapas di wilayah masing-masing. Nah, kan itu ada pembagian tugas tuh oleh PK Bapas kepada klien pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi. Apakah sudah terbagi habis para klien tersebut yang ditangani oleh para PK? Kemudian bagaimana pembimbingannya? Bagaimana pengawasannya? Apakah sudah optimal? Sudah sesuai dengan SOP? Kan belum. Tadi sampaikan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini menjadi permasalahan kita. Ya, oleh karena itu, kalau kita melaksanakan seluruh fungsi-fungsi Bapas, plus ada inovasi dan kreasi, mudah-mudahan citra Bapas dalam membangun citra pemasyarakatan itu bisa optimal. Karena bagian sistem dari pemasyarakatan, baik institusi rutan, rubasan, lapas dan Bapas itu bisa berjalan secara maksimal dan secara optimal. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya kita semua berkumpul membicarakan masalah ini supaya Bapas punya peran yang betul-betul optimal dan maksimal. Ya, memang dalam undang-undang di situ perannya sangat menurut saya sangat sempit. Ya, sangat sempit. Hanya pendampingan, litmas, ya tugasnya, kemudian juga pembimbingan dan juga pengawasan. Itu masih belum optimal sebenarnya. Ya, itu pun
Itu pun masih perlu didukung oleh sarana prasarana. Ya, sarana prasarana yang ada ini saya kira masih kurang memadai. Apalagi secara geografis jauh sekali. Kita dalam melakukan home visit misalnya atau litmas atau pembimbingan atau pengawasannya. Ya, luar biasa ini. Ya, ke depan nih kalau kita punya inovasi dan kreasi, kita kerjasama dengan instansi pemerintah daerah terkait, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang membangun citra tersebut bisa dilaksanakan. Pelaksanaannya tidak harus dekat kantor Bapas. Ya, kalau misalnya satu Bapas membawahi 3 kabupaten, di berbagai kabupaten pun bisa. Tapi semuanya adalah yang melaksanakan klien Bapas. Seperti itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Langsung aja ada satu lagi pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Kakanwil, yaitu dari Saudara Afdani Firmansyah. Pertanyaannya, selain mengurus hal-hal seputar PB, CB, CMB, atau payroll, Bapas memiliki fungsi probation, yaitu pidana bersyarat. Bagaimana agar mempromosikan peran penting Bapas di ranah probation? Pada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Alfadni. Terkait dengan masalah pidana bersyarat. Jadi dalam konteks kemasyarakatan kita menyarankan kepada instansi penegak hukum, baik itu penyidik atau polisi, penuntut umum, jaksa, dan pengadilan, supaya jangan senantiasa menggunakan tahanan rutan. Karena di situ menurut KUHAP ada yang namanya tahanan rumah dan tahanan kota. Begitu pula putusan, ada pidana penjara dan ada pidana bersyarat. Nah, oleh karena itu di mana peran PK Bapas? Saya katakan tadi, apabila dibutuhkan itu kalau anak sudah pasti wajib, tapi yang dewasa ini apabila dibutuhkan. Nah, oleh karena itu kita harus proaktif, kita koordinasi dengan penyidik, dengan penuntut umum, dan juga dengan hakim, menawarkan diri, Pak. Ya, kami siap untuk melaksanakan litmas sebagai bahan pertimbangan Bapak dalam proses penyidikan, ya, peradjudikasi, termasuk penuntutan, dan juga pada saat adjudikasi ke hakim, ya, sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan atau penuntutan maupun penyidikan, sehingga putusannya bisa pidana bersyarat, tidak hanya pidana penjara. Inilah kita harus proaktif sebagai PK Bapas, ya. Disitulah peran pada saat tahap pra-adjudikasi dan juga pada saat adjudikasi, sehingga mereka dipidana bersyarat, tidak dipidana penjara. Apalagi kita tahu ada kasus-kasus ringan yang sebenarnya tidak perlu dipenjara, tapi diberikan pidana bersyarat. Sedangkan pidana bersyarat merupakan bagian dari tusi para PK Bapas untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan. Supaya selama melaksanakan pidana bersyarat tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Dan ini juga diberikan bimbingan. Ya, bimbingannya seperti saya katakan tadi, bisa juga sesuai dengan bakat minatnya, apakah cucian mobil, barbershop, penjahitan, peternakan, pertanian, segala macam. Nah, tinggal bagaimana Bapas mencari media-media tersebut, koordinasi dengan seluruh instansi apapun. Sehingga begitu ada klien datang, kita cek wawancara bakat minatnya, kita bisa tempatkan di sana. Apakah dia sebagai peternak, sebagai pekebun, petani, dan seterusnya. Sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, ini kita kerja keras nih. Ya, kerja keras. Tapi saya sadari bahwa dengan kondisi sekarang ini saja, ya, PK Bapas sudah mengalami kerepotan. Ya, belum lagi anggaran yang sangat minim. Itu saya akui, betul ya. Oleh karena itu, kita buat alasan-alasan yang masuk akal, ya, reasoning. Karena di sini dikatakan bahwa Bapas harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan kegiatan para PK Bapas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya. Nah, saya kira itu Pak Afdani. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Berikut dari Bapas Yogyakarta, pertanyaannya dari Bapak Heri Agus Ricardo, pertanyaannya, bagaimana mekanisme pencabutan program integrasi pelanggaran bersyarat, pelanggaran syarat khusus, mengingat selama ini yang hanya dicabut ketika klien melanggar hukum kembali. Mungkin hal ini akan dijawab oleh Bapak Kabapas K1 Palembang. Kepada Bapak Agus kami persilakan. Terima kasih Pak Heri Agus Ricardo, kebetulan namanya sama Agus juga.
Memang merupakan suatu konsekuensi daripada pelaksanaan integrasi ya, mungkin bebas bersyarat di dalam ketentuannya untuk melaksanakan bebas bersyarat itu pengawasannya selain sampai dengan tanggal bebasnya masih ditambah lagi ada masa percobaan 1 tahun. Apabila sampai dengan masih masa percobaan melakukan satu pelanggaran, itu bisa kembali lagi untuk menjalani pidana selama diperhitungkan selama dia mulai keluar. Sampai dengan tanggal bebasnya diperhitungkan kembali di dalam lapas untuk melaksanakan. Nah, tentunya mekanisme untuk melakukan suatu action mengembalikan yang bersangkutan, nah ini perlu suatu kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian, tetapi yang sebelumnya tentunya dengan dasar berita acara yang telah dilaksanakan. Kecuali kalau memang melakukan suatu pelanggaran lagi ya tentunya dengan pihak kepolisian itu sudah tentu orangnya ada di situ. Tapi kalau melakukan suatu pelanggaran khusus ya, syarat khusus maksudnya ya, syarat khusus, nah, tentunya disinilah kekuatan daripada berita acara yang dilaksanakan, kemudian koordinasi dengan petugas kepolisian untuk mengembalikan yang bersangkutan setelah mendapatkan SK pencabutan tentunya. Jadi dasarnya ada, kemudian dengan berita acara yang sebelumnya pun sudah dilaksanakan sebelum pada saat melakukan pencabutan sementara dulu, itu sudah dibuatkan berita acara. Selanjutnya setelah ada keputusan resmi bahwa ada pencabutan tersebut dari pusat, lebih kuat untuk membuat suatu kerjasama kepada pihak kepolisian untuk menangkap kembali dan yang bersangkutan akan menjalani sisa pidana mulai pada saat yang bersangkutan keluar melaksanakan reintegrasi. Demikian Pak Heri Agus Ricardo. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi wacana kita ke depan dan selalu aman apa yang kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Kabapas. Berikutnya kita kembali ke Zoom. Sepertinya ada yang akan mengajukan pertanyaan di live Zoom. Ya, silakan Bapak Arsep ini dari Bapas Muratara kayaknya nih. Bapas Lahat. Silakan Pak Arsep. Silakan. Izin bertanya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsep Putra dari Bapas Musirawas Utara. Untuk membangun citra kemasyarakatan, sedangkan Bapas tersebut belum ada petugas definitif yang aktif untuk menjalankan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang. Diulang Bapak Arsep. Enggak jelas tadi Pak Arsep, diulang. Oh ya. Siap. Diulang. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana strategi yang harus dijalankan suatu Bapas dalam mewujudkan peran dan fungsi Bapas untuk membangun citra pemasyarakatan, sedangkan Bapas tersebut belum ada petugas PK definitif yang aktif untuk menjalankan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Demikian, Pak. Ya, langsung aja ya. Mas Arsep Putra ya dari Bapas Mutara. Jadi memang itu merupakan Bapas baru yang belum ada PK-nya ya, karena Bapas baru sudah ada anggaran DIPA-nya sudah ada dan itu harus operasional
Ya, sementara di sana ada klien-klien. Ya, di wilayah tersebut ada klien-klien pemasyarakatan di situ yang menjadi tugas dan fungsi dari para PK Bapas. Nah, oleh karena itu strateginya PK Bapas yang ada di wilayah luar dari Bapas Muratara kita BKO-kan, kita tuliskan di sana untuk melakukan penanganan terhadap para terhadap para klien-klien masyarakat di sana, ya, untuk memudahkan pelaksanaannya, ya. Dan nanti tahap demi tahap, kalau sudah ada PK yang sesungguhnya bertugas di sana, ya, baru yang BKU kita hilangkan, ya, kita cabut kembali. Andaikan misalnya Pak Arsep Putra berkenan menjadi PK di sana, ya kita bisa didefinitifkan kan begitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan nanti sambil ada PNS baru, ada PK baru, nanti kita tinggal pikirkan untuk menjadi PK di sana. Tetapi prinsipnya dalam konteks penanganan para klien Bapas itu harus tetap jalan. Yang itu ditangani oleh PK, bukan oleh pejabat fungsional umum atau pejabat struktural. Karena itu teknis dari para PK. Jadi kalau memang ternyata sudah ditugaskan di sana, secara bergantian itu sudah melaksanakan fungsi-fungsi kebapasan untuk di sana dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi para Bapas dalam hal ini yang dijalankan oleh para PK. Saya kira gitu Pak Arsep Putra ya. Terima kasih. Berikutnya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, mengingat waktu sudah berjalan hampir 1,5 jam. Pertanyaan terakhir ya, dipersilakan. Silakan Bapak Julius. Audionya di-unmute-kan. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Kakanwil, Pak Kadifas, Pak Kabapas, serta Ibu Ketua Kemindo. Saya dari Bapas Ambon ingin bertanya bahwa terkait dengan pelatihan kerja bagi anak, di mana waktu putusan itu anak tersebut oleh hakim diputus penempatan pelatihan kerjanya di Panti Sosial Bina Remaja atau PSBR. Namun ketika anak tersebut menjalani pidana di penjara dan akan mengikuti pelatihan kerja di Panti Sosial Bina Remaja, ternyata anak tersebut telah berusia di atas 18 tahun, sehingga oleh PSBR anak tersebut tidak bisa mengikuti pelatihan. Kendala lain ketika kita mau mengikutkan anak tersebut pada balai latihan kerja atau BLK yang ada di baik BLK yang ada, ternyata tidak ada kelas-kelas reguler yang sesuai dengan ketika anak itu masuk. Jadi anak itu kalau mau masuk harus menunggu kelas reguler yang akan dibuka, baru dia bisa ikut. Nah, pertanyaannya, apakah anak tersebut dapat mengikuti pelatihan kerja di lapas dengan ketentuan jadwal dan waktu dibuat misalnya 1 minggu 2 kali atau bagaimana, sehingga pelatihan kerja yang diamanatkan atau diputuskan oleh hakim itu tetap dapat dijalankan. Mohon tunjuk. Terima kasih. Baiklah, akan dijawab langsung oleh Bapak Kakanwil atau narasumber yang pertama. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Julius Mon. Kita sharing saja ya. Sharing saja. Kita ini kan melaksanakan putusan pengadilan, ya. Dan pengadilan melaksanakan putusannya berdasarkan sistem peradilan pidana anak, kan begitu. Jadi kita melaksanakan itu saja. Yang pertama, ya pertama itu. Memang namanya usia anak itu berjalan terus menerus, ya. Tidak mungkin jadi anak terus, ya. Jadi makanya di pemasyarakatan itu ada istilah anak, ada pemuda, ada dewasa. Kita ingat dulu anak 18 ke bawah. 18 di atas sampai 21 itu pemuda. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak, anak itu kategori umurnya berdasarkan undang-undang tersebut sampai mencapai 21 tahun. Ya. Sampai mencapai 21 tahun menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Kalau menurut sistem peradilan pidana anak,
ya, atau Undang-Undang Perlindungan Anak itu 18 tahun ke bawah, itu anak. Nah, karena ini putusan pengadilan berdasarkan SPPA, Sistem Pembinaan Anak, ketika itu menjadi anak, ya kita laksanakan, kita ulangi sebagai anak. Seperti itu, kalau menurut saya, sama ya. Barangkali juga ada pendapat dari Kadipas atau Kabapas juga nggak ada masalah. Karena ini permasalahan ini sama di seluruh Indonesia, ya sama di seluruh Indonesia. Ya, kalau saya karena melaksanakan putusan pengadilan, nah, laksanakan saja berdasarkan putusan pengadilan. Kalau bahkan menggunakan SPPA, ya kita gunakan itu semua. Seperti itulah kira-kira. Dan ini kalau misalnya kita merujuk kepada Undang-Undang Kesejahteraan Anak untuk perkembangan anak, ya karena anak berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan itu usianya 21 tahun, ya nggak ada masalah. Yang repot tuh kalau tidak dilaksanakan putusan pengadilan tersebut, begitulah kira-kira. Terima kasih Mas Julius. Baiklah, Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, waktu sudah kita jalani lebih kurang 1 jam 45 menit. Pada akhirnya kita akan sampai pada saat penutupan. Sebelum kita tutup diskusi seminar ini, akan saya bacakan konklusi atau kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, peran PK Bapas yaitu sesuai dengan tupoksinya, 1 pembuatan litmas, 2 pendampingan, 3 pembimbingan, 4 pengawasan. Di tengah situasi pandemi COVID-19, peran dari fungsi PK Bapas ini mengalami tantangan mengingat adanya kebijakan memberikan program asimilasi di rumah bagi warga binaan pemasyarakatan. Kejadian ini merupakan langkah pencegahan COVID-19 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Lapas Rutan. PK Bapas bertugas melakukan pengawasan terhadap klien asimilasi di rumah untuk tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, dan ada beberapa kendala seperti klien tidak dapat dihubungi, klien tidak ada koordinasi baik dengan petugas lapas maupun rutan dan pemerintah setempat. Petugas Bapas harus berkreasi dan berinovasi dalam menyusun program bimbingan. PK Bapas harus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk program pembimbingan bagi klien. Yang didapatkan klien di lapas dan rutan selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pembimbingan di Bapas. Demikianlah kesimpulan dari seminar kita pada sore hari ini. Saya sebagai moderator, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf kepada para peserta yang tidak bisa kami layani untuk bertanya, mengingat kondisi dan keterbatasan dari Zoom ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum kami tutup, kami ingatkan kembali untuk para peserta mengisi daftar hadir di Google Form yang sudah dialamatkan ke email masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber, dalam hal ini Bapak Kakanwil, Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Bapak Ayub Surahman, Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bapak Alvin Zahri, dan kepada Bapak Kabapas kelas 1 Palembang, Bapak Agus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.